Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PSB yang beranggotakan Era, Fania, Irla, Juwana, Kelvin, dan Fitroh ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai Ijarah Muntahiyah Bitamlik atau IMBT. Sebelumnya, apa sih ijarah itu? Ijarah berasal dari bahasa Arab yaitu al-ajar yang merupakan turunan dari kata kerja ajaro yang berarti al-sawab atau ganjaran, al-jaza, al-hasan atau balasan atas kebaikan, al-jaza, a'la al-a'mal atau balasan atas perbuatan, dan al-iwad atau pergantian. Kemudian, definisi ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang tertentu atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan barang itu sendiri, yaitu landasan syariah Islam. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikannya pembayaran menurut uang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Rukun dan syarat ijarah dalam DSN MUI dibagi menjadi 3. Yang pertama, sikot ijarah, yaitu ijab kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak. Yang kedua, pihak yang berakad, yaitu penyewa atau mustajir dan pemilik barang atau muajir. Yang ketiga, objek akad ijarah atau makjur yang harus memiliki manfaat sewa atau jasa. Macam-macam ijarah. Yang pertama, ijarah di mana objeknya manfaat dari barang seperti sewa mobil, rumah, dan lain-lain. Apabila manfaat itu manfaat yang dijadikan cara untuk dipergunakan, maka boleh dijadikan objek sewa. Yang kedua, ijarah di mana objeknya adalah manfaat dari tenaga seseorang. Ijarah semacam ini adalah boleh apabila jenis pekerjaan jelas seperti sopir taksi, guru, dan lain-lain. Bitamlik atau biasa disingkat dengan IMBT. Secara istilah, IMBT tersusun dari dua kata, yaitu at-ta'jir atau al-ijarah yang berarti sewa dan at-tamlik yang berarti kepemilikan. Jadi, ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 7/DSN MUI/3/tahun 2002, al-ijarah al-muntahiyah bitamlik didefinisikan sebagai perjanjian sewa beli yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Sehingga dari sini bisa dilihat bahwa ijarah muntahiyah bitamlik mempunyai dua bentuk. Pertama, ijarah muntahiyah bitamlik bil bai', di mana pihak yang menyewakan atau muajir berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa kepada mustajir atau penyewa. Dengan definisi lain, ijarah muntahiyah bitamlik bil bai' adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pembelian objek sewa oleh pihak penyewa. Pemindahan kepemilikan ini hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah muntahiyah bitamlik berakhir. Untuk selanjutnya, kita membahas tentang ijarah muntahiyah bitamlik bil hibah, yang dapat diartikan pihak yang menyewakan atau muajir berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa kepada penyewa ataupun mustajir. Untuk skema dari ijarah muntahiyah bitamlik bil hibah adalah bank dan nasabah melakukan akad. Setelah itu bank membeli terlebih dahulu objek yang diinginkan oleh nasabah dari supplier.
Nah, terus kemudian nasabah itu wajib membayar ujroh sesuai akad. Setelah itu, pada akhir masa sewa, bank baru akan menghibahkan barang yang disewa. Nasabah itu dikasihkan kepada nasabah sehingga terjadi proses perpindahan kepemilikan dari bank kepada nasabah. Manfaat dan resiko yang harus dihindari dalam pembiayaan IMBT. Sekarang kita akan membahas manfaatnya terlebih dahulu. Manfaat pembiayaan IMBT bagi nasabah ada dua. Yang pertama, barang-barang yang dibutuhkan nasabah dapat terpenuhi, dan yang kedua, nasabah dapat terbantu dalam menjalankan usahanya. Dan bagi bank sendiri, mendapatkan keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Sekarang kita lanjut dalam pembahasan resiko yang harus dihindari dalam pembiayaan IMBT. Di antaranya ada 3. Yang pertama adalah default. Yang dimaksud default adalah nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja. Yang kedua adalah rusak. Yang dimaksudkan adalah aset yang disewakan rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah. Yang ketiga, berhenti. Yang dimaksudkan berhenti ialah nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Berakhirnya akad dalam pembiayaan IMBT. Terdapat 4. Yang pertama ialah objek hilang atau musnah. Yang kedua, tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Yang ketiga, wafatnya salah satu yang berakad. Dan yang terakhir, terdapat uzur dari salah satu pihak.